puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari Puskesmas Kartajati dan Sumberjaya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian yang terlihat dapat disimpulkan bahwa Keynes merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Kelebihan algoritma Keynes diantaranya adalah mampu mengelompokkan objek besar dan pencilan objek dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokannya. Kekurangan algoritma Keynes yaitu sangat sensitif pada pembangkit titik pusat awal secara random. Hasil pengelompokan bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah dan proses pengerjaannya cepat tetapi keakuratannya tidak dijamin. Maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari metode algoritma Keynes, clustering data mining dapat digunakan untuk metode pengendalian persediaan pada puskesmas Panadaran, sehingga apabila akan dilakukan pengadaan persediaan obat pada tahun 2014, petugas dapat melihat daftar puskesmas terbanyak yang menderita penyakit menular. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi artikel kedua, yaitu Hierarchical Cluster Analysis terhadap pelanggan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pendahuluan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota ini juga sering dikenal sebagai kota pelajar, karena banyak pelajar atau mahasiswa yang datang untuk menimba ilmu di kota Yogyakarta. Namun, juga dikenal dengan kota budaya, ikon yang paling populer adalah Malioboro. Selain itu, objek wisata lainnya yang sekaligus sebagai tempat transaksi jual beli di kota Yogyakarta adalah pasar. Kalangan masyarakat yang memilih belanja di tempat ini. Dan pasar ini juga termasuk jenis pasar tradisional yang ramai dikunjungi oleh para pelanggan. Namun persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern menyebabkan beberapa pasar tradisional mulai mengalami pergeseran, yaitu terjadinya penurunan daya tarik pasar tradisional seiring dengan perubahan dinamis pasar modern. Hal tersebut mengakibatkan pelanggan lebih memilih berbelanja di tempat yang memberikan kemudahan serta kepuasan dalam berbelanja. Di sisi lain juga, gaya perdagangan pasar tradisional yang tidak berubah menyebabkan banyak pembeli beralih ke pasar modern, seperti swalayan. Jumlah pasar modern di kota Jogja dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Seperti yang kita ketahui, baik minimarket maupun supermarket berada di mana-mana. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian dan Dinas Perizinan Kota Jogja, sampai dengan tahun 2013 terdapat 75 minimarket dan 14 supermarket. Sedangkan jumlah pasar tradisional di Kota Jogja sampai dengan tahun 2012 adalah 32 pasar tradisional. Paradigma buruk masyarakat terkait pasar tradisional juga menjadi faktor penyebab beralihnya minat masyarakat ke pasar modern. Itu dilihat dari kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja lebih didapatkan di pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Kondisi lingkungan pasar tradisional yang rata-rata kumuh dan kotor juga dapat mempengaruhi terhadap beralihnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar modern. Yang kedua,
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa banyak pelanggan di Pasar Beringharjo sebagai pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern yang semakin banyak. Metode penelitiannya itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung diambil ke lapangan menggunakan kuesioner dan wawancara ke Pasar Beringharjo, Jogja. Rekapitulasi hasil kuesioner menjadi data yang akan dilakukan pengelompokan, yaitu berdasarkan reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empathy. Berdasarkan variabel tersebut, peneliti akan mencari kombinasi yang tepat sehingga menjadi sebuah klaster. Yang kedua, menggunakan analisis klaster untuk mengelompokkan elemen yang mirip sebagai objek penelitian untuk menjadi kelompok yang berbeda dari mutually eksklusif. 3. Penelitian ini menggunakan metode hierarki yang dimulai dengan mengelompokkan 2 atau lebih objek yang memiliki kesamaan. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara objek adalah Range-Likert. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator, yaitu meliputi reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empati. Variabel-variabel tersebut kemudian distandarisasi dengan melakukan transformasi Z-score. Di sini kita melihat gambar agglomeration schedule. Itu tabelnya. Dia ada dua, karena terlalu besar sehingga kami menjadi 2 PowerPoint. Itu ada gambar agglomeration schedule dengan dendrogram. Di sini untuk kita bisa membaca agglomeration schedule. Merupakan hasil proses clustering dengan menggunakan average linkage dan between group linkage. Setelah jarak antara variabel diukur dengan jarak diklaim, maka dilakukan pengelompokan secara bertingkat. Tabel ini menunjukkan urutan clustering, semakin ke bawah pengurutannya, maka semakin kecil kemiripannya. Dari tabel ini kita bisa membaca, yaitu pertama pada step 1 merupakan pengelompokan pertama dengan anggota 9 dan 15. Pada next slide terdapat angka 6 yaitu urutan 7 dan 9. Artinya sudah, saya ulangi cara membaca tabel di atas. Pertama pada step 1 merupakan pengelompokan pertama dengan anggota nomor 9 dan 15. Kemudian pada next slide terdapat angka 6. Yaitu pun seterusnya. Sedangkan dalam dendrogram, gambar dendrogram berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Kita dilihat dalam dendrogram ada 3 bentuk klaster, yaitu klaster 1 beranggotakan A, B, dan seterusnya, itu ada di dalam lingkaran yang warna biru ini. Sedangkan klaster 2 beranggotakan C, K, dan seterusnya, itu ada di lingkaran merah. Dan klaster 3 itu anggota D, itu ada di lingkaran kuning. Berdasarkan proses pembentukan klaster di atas, maka didapatkan klaster sebagai berikut. Hasil dari klaster ini yaitu
Klaster 1. Klaster 1 merupakan pelanggan yang mengatakan tingkat ketepatan baik, kesiapan baik, ketersediaannya baik, keterjaminan baik, dan keramahan penjual baik. Itu pada mulai dari pelanggan A sampai AP. Terus klaster 2 adalah kelompok pelanggan yang mengatakan bahwa ketepatan, kesiapan, ketersediaan barang, keterjaminan barang, dan keramahan penjual sangat baik. Sehingga klaster ini adalah kelompok pelanggan yang puas berbelanja di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Klaster 3 itu adalah pelanggan yang mengatakan ketepatan baik, keramahan penjual baik, namun kesiapan, ketersediaan barang, dan keterjaminan masih kurang. Gambar kedua itu presentasi jumlah objek dalam klaster, yaitu presentasi masing-masing klasternya. Sekitar 79% dari pelanggan berada pada klaster 1 dan 19% pelanggan berada pada klaster 2, sedangkan klaster 3 sebesar 2%. Presentasi ini menunjukkan bahwa hampir 80% dari pelanggan yang disurvei puas belanja di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil keputusan bahwa dengan menggunakan hierarchical clustering analysis, 79% dari total pelanggan yang disurvei merupakan pelanggan yang puas berbelanja di Pasar Beringharjo dan 19% merasa sangat puas. Hal ini membuktikan bahwa 98% pelanggan Pasar Beringharjo merasa puas melakukan transaksi jual beli di Pasar Beringharjo. Angka tersebut dapat dikategorikan sangat baik sehingga dapat dibandingkan dengan pasar modern. Namun dengan angka sebesar 98%, Pasar Beringharjo dapat dikatakan bisa bersaing dengan pasar-pasar modern lainnya. Sekian presentasi materi dan artikel dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf Pak, suaranya terputar. Oh iya, masih saya. Oke, silakan dimulai dari 3A, 3B, dan 3C untuk memberikan respon terhadap paparan dari kelompok 2A, 2B, 2C. Sesuai dengan jumlah anggota masing-masing ya. Silakan dari 3A lebih dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompok 2A, tadi kan di artikel 2, dalam membuat klaster metode, itu apa aja yang digunakan, sama apakah klaster analisis itu hierarki atau non-hierarki? Ya, itu saja, Pak. Oke. Silakan 3A yang lain.
Saya dari kelompok 3A ingin bertanya ke kelompok 2A mengenai cluster analisis. Itu pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk cluster analisis ini digunakan dan apa saja kelebihan dari cluster analisis ini? Terima kasih. 2 sudah jelas ya pertanyaannya ya. Yang kami catat, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, kemudian yang bertanya, jangan lupa menulis nama nomor di WhatsApp grup ya. Baik, Pak. Tadi yang sebelumnya, silakan ya. Menulis nama nomor di WhatsApp grup. 3A sudah semua? Atau hanya satu yang beraktivitas kelas? Sudah semua, Pak. 3A 2 orang ya? Ya, hanya 2 orang Oke. saja, Pak. Oke, 3B silakan. Selamat malam, semangat pagi Bapak. Terima kasih. Saya dari kelompok 3B mau bertanya untuk kelompok 2B. Yang tadi saya tanyakan, mengapa menggunakan analisis cluster dan penelitian seperti apa yang bisa menggunakan analisis cluster dan berikan contoh. Terima kasih, selamat malam. Oke. Baik, saya lagi ya Pak. Halo Pak, ini Ya, silakan. jawabannya langsung langsung dijawab Nanti. atau nanti Jadi ya? masing-masing bertanya dulu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. 3B berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman. Saya dari kelompok 3B ingin bertanya kepada kelompok penyaji 2B. Tadi pada yang ada yang dibahas tadi itu dalam proses analisis cluster, ada tahap kedua itu pembuatan cluster. Salah satunya yaitu dengan metode non hierarki dengan Cummins cluster. Pertanyaan saya, pada materi yang dijelaskan tadi kan ada metode non hierarki dengan Cummins cluster. Itu terdapat kekurangan pada Cummins cluster yaitu curse of dimensionality. Hal ini terjadi apabila salah satu data itu melakukan pelatihan mempunyai dimensi yang sangat banyak. Pertanyaan saya, bisa ditolong dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apa itu apabila salah satu data itu melakukan pelatihan mempunyai dimensi yang sangat banyak. Terima kasih. Sudah 3B? Sudah Pak. Oke. 3C? Selamat malam. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Tadi kan dalam artikel yang satu disebutkan bahwa hasil penelitian Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki. Nah, di dalam artikel itu apakah bisa menggunakan metode lain gitu? Terima kasih. Oke. 3C berikutnya. Saya izin bertanya Pak kepada kelompok 2C. Saya ingin bertanya tentang artikel 2 itu pada penelitiannya langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan hierarchical clustering di Pasar Beringharjo. Terima kasih. Oke. 2A, 2B, 2C sudah jelas dengan pertanyaan dari 3A, 3B, 3C. Ada 6 pertanyaan. Sudah semua? Oh ya, 3C ada 3 ya, sorry. Ya, silakan. Oke.
Jadi ada 7 pertanyaan. Kemudian yang bertanya jangan lupa menuliskan nama nomor di WhatsApp group. Nah, sambil menunggu 2A, 2B, 2C, saya akan memberikan contoh bahwa banyak alat analisis yang tipenya hampir sama dengan analisis cluster. Intinya mengelompokkan berdasarkan aspek homogenitas, itu karena adanya hubungan yang terkait dengan multicol. Kalau di dalam regresi berganda, kalau ada multicol itu harus dihapus salah satu independen variabelnya. Tetapi di dalam analisis cluster ini malah menjadi penanda kalau ada multicol berarti kedua objek yang diteliti itu mempunyai kesamaan sehingga bisa menjadi dalam satu klaster, dalam satu kelompok. Nah, yang saya gunakan itu adalah kalau di dalam ini saya menggunakan risetnya untuk sektor publik. Kebetulan saya membimbing dulu untuk, sudah nampak ya di monitor saudara? Sudah, Pak. Oke, itu dari Maksi, saya membimbing untuk Anik Pujiandayani. Sekarang Anik itu dosen di Universitas NU Yogyakarta, di UNU. Nah, saya menjadi pembimbing, kemudian diubah dari format tesis ke dalam format artikel, di mana Ani ikut dalam international conference yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UMJ. Kemudian artikel-artikel terpilih itu nanti akan dipublikasikan di JAI, Journal of Accounting and Investment. Ini posisinya sudah Sinta 2, sekarang sedang diupayakan diatur lagi untuk menjadi Sinta 1. Nah, Sinta 1 itu setara dengan Scopus Q4. Jadi, dulu waktu artikel kami berdua ini terbit, ini sudah dalam posisi Sinta 2. Ini tahun 2000, berapa ya? Kalau enggak 19. Ya, 2019. Nah, bagaimana saya mengelompokkan ketika jadi pembimbing, saya mengarahkan agar Ani itu mengelompokkan wilayah yang kalau sekarang saudara menggunakan analisis cluster, tadi sudah diberikan contoh, dikelompokkan menjadi beberapa cluster karena aspek misalnya IPM atau karena PDRB dan seterusnya. Nah, kalau saya itu menggunakan model lain yang disebut dengan tipologi klasen. Nah, tipologi klasen itu dari sudut pandang ilmu ekonomi untuk mengelompokkan apapun, bisa variabel, bisa indikator, bisa objek penelitian, menjadi 4 klaster. Itu sudah pasti, jadi 4 kelompok. Nah, mulainya itu dengan menggunakan konsep tentang pertumbuhan dan kontribusi. Jadi yang digunakan itu adalah data PDRB, data pendapatan. Kalau nasional, data PDB. Jadi dari misalnya di Jawa Tengah, 29 kabupaten, 29 kabupaten, 6 kota di Jawa Tengah, maka kemudian dikelompokkan itu menjadi 4 kelompok
yang dasar pengelompokannya itu dikategorikan sebagai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi langkahnya menginput data PDRB, kemudian menghitung rata-rata, berarti nanti data PDRB itu akan berada dalam dua bagian. Bagian yang pertama di bawah PDRB rata-rata, bagian yang kedua di atas PDRB rata-rata. Kemudian yang kedua menggunakan konsep tentang struktur peran, komposisi. Jadi kalau di Jawa Tengah ada 29 kabupaten 6 kota, maka nanti akan di jumlah totalnya itu adalah dengan PDRB Jawa Tengah. Sehingga ada PDRB Tegal, PDRB Semarang, PDRB Magelang, di jumlah seluruhnya nanti akan jadi PDRB Jawa Tengah. Nah, lalu masing-masing itu akan dilihat kontribusinya. Jadi PDRB Jawa Tengah, PDRB Magelang, itu berapa persennya dari PDRB Jawa Tengah. PDRB Surakarta, berapa persennya dari PDRB Jawa Tengah. Nah, akan ketemu data persentase struktur, peranan, komposisi. Lalu lagi dicari rata-ratanya. Sehingga nanti akan ada daerah pertama di bawah kontribusi rata-rata, kemudian yang kedua di atas kontribusi rata-rata. Sehingga akan muncul nantinya 4 klaster atau 4 kelompok atau yang disebut dengan 4 kuadran. Nah, seperti ini nanti hasil dari yang saya maksudkan tadi. Nah, ini yang disebut dengan tipologi Classen. Nah, ini kuadran 1, 2, 3, sampai dengan kuadran 4. Nah, ini sayangnya garisnya nggak nampak. Ini harusnya ada garis. Jadi ini garis horizontal, ini ada garis vertikal. Berarti garis vertikal ini membagi dua. Yang di sebelah kiri itu kontribusinya di bawah rata-rata, yang di sebelah kanan kontribusinya di atas rata-rata, sehingga ada low, ada high. Kemudian yang kedua, ini garis yang horizontal. Berarti kalau di atas, itu artinya apa? Di atas itu adalah yang terkait dengan pertumbuhan di atas rata-rata. Average economic growth rate, berarti di atasnya garis horizontal ini semuanya pertumbuhannya di atas rata-rata. Yang di bawah garis horizontal berarti low. Berarti pertumbuhan rata-ratanya di bawah pertumbuhan rata-rata. Nah, sehingga akan ada garis vertikal, garis horizontal, ini yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 2 ini sebagai contoh disebut dengan daerah prima. Kenapa? Karena kalau menggunakan konsep kontribusi, ini di sebelah kanan. Berarti kontribusi di sini ini itu di atas kontribusi rata-rata. Kemudian kita menggunakan lagi yang garis horizontal. Berarti di atas garis horizontal itu pertumbuhan rata-ratanya di atas rata-rata. Jadi pertumbuhan wilayah yang di atas garis horizontal ini berarti high, berarti pertumbuhan rata-ratanya di atas dari pertumbuhan rata-rata di misalnya di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kalau ini ada garis vertikal, ini garis horizontal, ini berarti kontribusinya di atas rata-rata, pertumbuhannya di atas rata-rata, maka daerah prima. Yang tidak enak itu yang daerah terbelakang, daerah 4. Berarti kan di sebelah kiri garis vertikal, berarti kontribusinya di bawah rata-rata. Di bawah garis horizontal, berarti pertumbuhannya rata-rata di bawah rata-rata. Itulah
kuadran 4, makanya disebut dengan daerah terbelakang. Ini daerah yang bisa berkembang, ini daerah yang berpotensi untuk maju. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam data, maka akan muncul pembagian sebagai berikut. Nah, ini saya menggunakan contoh, berarti ada di Indonesia ini Indonesia ini 118 kabupaten, ini semuanya tentang Indonesia tapi tentang kabupaten, itu daerah kuadran 1, kuadran 2 itu 30 kabupaten, kuadran 3 99 kabupaten, kuadran 4 195 kabupaten. Jadi di kabupaten di Indonesia itu hampir 40%-nya merupakan daerah yang terbelakang. Oke, lalu yang sebenarnya saya regres, ini juga daerah regres, ini juga saya olah data, ini juga saya olah data. Jadi nanti akan ada model untuk masing-masing wilayah. Dasarnya tetap sama, yaitu adalah hipotesis. Nah, ini hipotesisnya. Hipotesis pertama, dana alokasi desa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hipotesis kedua, belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ketiga, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan, poverty. Kemudian yang keempat, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi yang terkait dengan social welfare, kesejahteraan. Jadi nanti kalau digabungkan, ini ada 4 hipotesis untuk 4 kuadran. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini yang secara keseluruhan. Nah, ini hipotesis pertama untuk masing-masing kuadran. Hipotesis kedua untuk masing-masing kuadran, dan seterusnya. Sehingga hasilnya, ini ada prediksi, ada prediksi ini temuannya, hipotesisnya, ada yang ditolak, ada yang didukung. Nah, ini pembahasannya akan menjadi lebih komplit. Ini juga modelnya mirip dengan analisis klaster, tetapi dasar membaginya adalah menggunakan tadi ada konsep tentang rata-rata yang terkait dengan kontribusi dan rata-rata yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang satu tadi kontribusi ekonomi. Oke, nah tipologi Claassen itu mirip dengan kalau saudara belajar di manajemen BCG matrix. Atau kalau saudara belajar tentang model pertumbuhan perusahaan, ada perusahaan yang berada dalam tanda bintang, ada yang tanda tanya, dan seterusnya. Itulah bentuk-bentuk bagaimana perusahaan itu berkembang dari awal sampai nanti mengalami decline kalau tidak ada inovasi. Nah, jadi modelnya mirip tipologi Claassen, BCG matrix, kemudian tadi yang kita sedang bahas pada malam ini adalah mengenai analisis cluster. Nah, itu adalah pengembangan. Jadi kalau saya hanya menggunakan satu wilayah saja, Indonesia saja, berarti kan nggak ada 4 kuadran, 1 kuadran. Nah, kalau 1 kuadran, itu hasilnya seperti ini. Berarti belum dibagi. Nah, ini hasilnya. Ini untuk kabupaten se-Indonesia. Jadi saya nggak membedakan kabupaten yang terbaik, daerah prima, yang terburuk, daerah terbelakang, tetapi saya jadikan satu. Nah, saya olah menggunakan PLS, ini hasilnya. Sehingga kalau pakai Indonesia saja semuanya kan ditolak. Nah, sehingga dengan mengelompokkan dalam skop yang lebih kecil cluster, itu hasilnya akan nampak. Ini sebagai contoh, hipotesis pertamanya ditolak semua. Kedua sampai kemarin ditolak semua. Tetapi ketika kita menganalisis secara lebih detail, berkelompok, lihatlah hasilnya, sudah beda. Ini kan ada yang rejected, tapi juga ada yang supported. Jadi hipotesis 3, 4, untuk hipotesis pertama, kuadran 3, 4, ini justru supported.
tadi yang hipotesis kedua, belanja modal ke pertumbuhan ekonomi. Tadi rejected, tapi kalau kita menggunakan konsep yang lebih detail, yang rejected memang 3, jadi ada yang supported. Tapi khusus untuk hipotesis yang ketiga, baik yang total Indonesia maupun yang per kelompok, semuanya rejected. Jadi ini sama dengan hasil yang hipotesis ketiga untuk Indonesia. Nah, ini kan rejected. Artinya kalau kita melihat hipotesis yang ketiga, bagaimana pengaruh pertumbuhan terhadap kemiskinan, mau Indonesia, mau per kelompok, semuanya hipotesisnya ditolak. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi tidak membuat angka kemiskinan menjadi berkurang, tapi malah menjadi bertambah. Itu artinya ada yang salah dengan konsep bagaimana membangun Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek pembangunan dalam konteksnya pembangunan di desa, karena saya skopnya tentang riset dana desa. Nah, itu. Sudah direspon kelompok 2A, 2B, 2C. Silakan. Langsung dijawab di sini, Pak. Ya. Saya tadi akan menjawab pertanyaannya Mas Hieronymus. Pertanyaannya tadi, pada artikel 2 dalam membuat klaster metode apa yang digunakan? Apakah klaster analisis atau hierarki atau non-hierarki? Menurut kelompok kami ini menggunakan metode hierarki karena awal penelitian langsung memulai mengelompokkan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Dan di akhir penelitian itu ada dendrogram yang biasa untuk digunakan untuk memperjelas proses hierarki tersebut. Gitu, Pak. Oke. 2A satunya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Mutia dari 3A, yaitu kapan klaster analisis ini digunakan dan apa kelebihannya. Menurut kelompok kami, klaster analisis digunakan apabila di sini ada exploratory data analysis, yaitu pengelompokan data ke dalam klaster-klaster yang akan memberikan wawasan terkait atau fenomena yang dianalisis. Tentunya juga intinya kapanpun kita perlu mengklasifikasi sejumlah besar data dalam kategori-kategori tersebut, maka klaster analisis bisa yang akan digunakan. Begitu Mbak Mutia. Oke, berikutnya 2B. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ika mengenai mengapa menggunakan analisis klaster dan penelitian seperti apa yang bisa digunakan dalam analisis klaster. Analisis klaster ini digunakan untuk penelitian yang akan melakukan pengelompokan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Klasifikasi objek dilakukan sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam klaster yang sama. Klaster yang terbentuk memiliki homogenitas internal. Analisis klaster yang bisa dilakukan jika sampel yang diambil memiliki populasi yang ada. Artinya penelitian yang dilakukan terhadap populasi diwakili oleh sekelompok sampel. Sampel yang digunakan dalam analisis klaster harus dapat mewakili populasi yang ingin dijelaskan. Pengaruh multikolinearitas, adanya tindakan multikolinearitas antar variabel yang sangat diperhatikan dalam analisis klaster karena hal ini berpengaruh sehingga variabel bersifat multikolinear
kolonialitas secara eksplisit dipertimbangkan secara lebih. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Berikutnya, Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Joshua. Pada materi yang dijelaskan terdapat metode non-hierarki dengan K-means cluster. Pada artikel yang dibaca terdapat kekurangan pada K-means cluster yaitu curse of dimensionality. Hal ini pun akan terjadi apabila salah satu data untuk melakukan pelatihan mempunyai dimensi yang sangat banyak. Jelaskan maksud tersebut. Jadi saya sini akan memberikan satu contoh. Misalnya, jika data pelatihan terdiri dari 2 atribut, maka dimensinya hanya 2. Namun jika ada 20 atribut, maka akan ada 20 dimensi. Nah, salah satu cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara K buah titik dengan titik lainnya. Jika mencari jarak antar titik pada 2 dimensi, masih mudah dilakukan karena jaraknya berdekatan. Namun apabila mencari jarak antar titik jika terdapat 20 dimensi, hal ini akan menjadi sulit karena jarak antar titik berjauhan. Maka hal tersebut dinamakan curse of dimensionality. Seperti itu, Mas Joshua. Baik, terima kasih. berikutnya. Baik, saya akan saya dari kelompok 2C akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2C, yaitu pertanyaan dari Mas Ivan Angasta, yaitu tentang bagaimana penjelasan analisis cluster tidak dijelaskan oleh jelaskan asumsi analisis cluster. Apa saja yang menjadi asumsi analisis cluster? Di sini untuk melakukan proses analisis cluster, ada asumsi yang harus terpenuhi, benar-benar dapat mewakili populasi yang ada, atau representasikan asumsi yang lainnya yang bisa dilakukan pada analisis multivariat. Tidak perlu dilakukan seperti uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterogenesitas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kelompok 2C, dari Mbak Widya ya, maaf. Yaitu apakah ada metode lain yang bisa digunakan selain metode Kiemans dalam penelitian pada artikel 1 yang sudah dijelaskan tadi. Di sini selain metode Kiemans yang digunakan dalam penelitian tersebut, terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menempatkan masing-masing observasi pada suatu klaster. Di sini ada metode sequential